Tahukah kamu, di negara ini tidak hanya wanita, pria juga menggunakan makeup. Ini adalah negara Mesir. Mesir merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Negara Mesir memiliki hubungan sejarah yang cukup erat dengan Indonesia karena Mesir merupakan negara pertama yang mengakui adanya kedaulatan Indonesia ketika Indonesia merdeka. Secara etimologi, nama negara ini berasal dari istilah bahasa Arab, yaitu Misr. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa nama Mesir berasal dari catatan tertua bernama Akkadia yang punya makna perbatasan atau juga daerah pinggiran. Untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah penjelasan tentang Mesir secara lengkap. Sejarah awal negara ini bisa dimulai berawal dari zaman Mesir kuno. Mesir kuno ini merupakan negara tertua di dunia yang sudah berdiri selama lebih dari 5.000 tahun. Suku aslinya adalah suku yang berasal dari Gurun Sahara dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Negara Mesir kuno terkenal dengan kepemimpinan Raja Firaun selama 3.000 tahun dan berlangsung dari dinasti ke dinasti. Ada total 30 dinasti yang pernah memerintah di Mesir dengan jumlah Raja Firaun mencapai 140 Firaun. Mesir kuno sendiri dibagi ke dalam 3 era, yaitu Old, Middle, dan New Kingdom. Setelah masa New Kingdom, kerajaan Mesir kuno sudah mulai mengalami keruntuhan dan kemudian dikuasai oleh bangsa-bangsa dari luar seperti Romawi, Turki, dan Arab. Kejayaan kerajaan Mesir kuno ini bisa dilihat dari banyaknya peninggalan yang masih bisa dilihat sampai sekarang ini. Beberapa di antaranya adalah Piramida Giza, Sphinx, Red Pyramid, kota Memphis, lembah para raja, dan berbagai peninggalan lainnya. Era berikutnya dilanjutkan pada masa Mesir Arab dan Bani Utsmaniyah yang membawa ajaran Islam. Persia melalui Bizantium mengambil alih pada abad ke-7 sampai kemudian ditaklukkan oleh khalifah dari Muslim Arab. Orang Arab yang mengalahkan Bizantium ini turut pula membawa ajaran agama Islam Sunni. Awal mulanya masyarakat Mesir membaurkan ajaran ini dengan kepercayaan dan adat mereka sampai muncullah adanya berbagai tarekat sufi yang ada saat ini. Penguasaan ini kemudian terus berlanjut sampai 6 abad selanjutnya di bawah dinasti Fatimiyah dan berpusat di Kairo. Kemudian pada abad ke-13, kekuasaan ini diambil alih oleh kasta militer Turko-Sirkasia. Pada masa ini, Mesir mengalami beberapa perkembangan sebelum akhirnya Kesultanan Turki Utsmaniyah mengambil alih pada abad ke-15. Invasi yang dilakukan oleh Utsmaniyah ternyata membawa dampak kemunduran pada Mesir. Sistem ekonomi yang melemah, kelaparan, sampai penyakit menular membuat Mesir kembali rawan untuk diinvasi. Pada waktu itu, para pedagang dari Portugis kemudian mengambil alih bidang perdagangan. Invasi kembali dilakukan oleh Prancis terhadap Mesir yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Di tahun 1801, Prancis diusir oleh tentara Mamluk, Utsmaniyah, dan Britania yang kemudian diikuti dengan masa anarki selama 4 tahun untuk berebut kekuasaan. Di tengah kekacauan inilah kemudian resimen Albania mengangkat Raja Muda Muhammad Ali. Berlanjut ke tahun 1882, negara Mesir kemudian dikuasai oleh Britania atau Inggris. Masa kekuasaan Inggris ini pun tidak kalah berat karena Mesir harus sekali lagi mengalami kelaparan dan perbudakan sampai menyebabkan banyak sekali kematian. Akhirnya, Mesir mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1923.
Mesir terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Letak astronomisnya berada pada 25 derajat sampai 36 derajat bujur timur dan berada antara 22 derajat sampai 32 derajat lintang utara. Negara Mesir punya luas total kurang lebih 1.500.000 km² dan luas wilayahnya mencapai 997.639 km². Ini mencakup wilayah semenanjung Sinai yang berada di Asia Barat dan sebagian besarnya berada di Afrika Utara. Negara Mesir secara geografis itu berada di Laut Mediterania dan tepi Laut Merah. Mesir juga berbatasan langsung dengan beberapa negara dan bentang alam lain yang berada di dekatnya. Di bagian utara, Mesir berbatasan dengan Laut Tengah. Di bagian selatan, Mesir berbatasan dengan negara Sudan. Di bagian timur berbatasan dengan Laut Merah, Jalur Gaza dan negara Israel. Dan di bagian barat berbatasan dengan negara Libya. Negara Mesir termasuk sebagai negara berkembang. Negara Mesir punya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,8% dengan daya beli sebesar 1.105 triliun US dollar. Aktivitas ekonomi yang menjadi andalan di Mesir adalah pertanian yang terpusat di daerah lembah Sungai Nil. Perkembangan aspek agrikultural Mesir ini salah satunya didukung dengan manajemen pengolahan air yang baik. Terbukti dengan banyaknya bendungan yang dibangun untuk irigasi dan pencegahan banjir. Berada di wilayah subtropis, Mesir pun punya kondisi geografis dengan kenampakan alam yang didominasi oleh gurun. Namun adanya Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia, memberikan keuntungan yang berbeda. Jadi, walaupun kenampakan alamnya didominasi oleh gurun, negara Mesir justru mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utamanya. Komoditas agrikultur utama di negara ini adalah beras, jagung, kurma, gandum, kapas, dan berbagai produk lain. Kapas bahkan pernah menjadi komoditas ekspor andalan Mesir, namun harus bersaing dengan serat sintetis beberapa waktu belakangan ini. Komoditas lain yang juga menjadi komoditas ekspor adalah padi. Kapas ditanam di sekitar daerah lembah Sungai Nil, dan padi di bagian utara lembah sungai ini, dan tebu ada di bagian selatannya. Selain pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata juga menjadi sektor andalan Mesir. Peternakan banyak dikerjakan oleh penduduk di daerah gurun yang hidup nomaden. Jenis ternaknya berupa biri-biri, unta, dan domba. Sedangkan dari segi pertambangan, hasil tambang utama Mesir adalah minyak bumi, mangan, biji besi, dan fosfat. Setiap daerah di Mesir punya hasil tambang yang berbeda-beda. Hasil pertambangan minyak bumi ditemukan di daerah gurun barat dan lepas pantai Sinai, serta daerah sekitar terusan Suez. Hasil tambang mangan banyak ditemukan di daerah semenanjung Sinai. Biji besi di daerah sekitar bendungan Aswan, sedangkan sisanya banyak ditemukan namun dalam jumlah kecil, seperti gips, belerang, krom, dan asbes. Mesir juga menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri. Pada sektor industri, produksi utama industri Mesir adalah tekstil. Berbagai bahan dasar digunakan dalam industri ini seperti wol, katun, dan rayon. Industri lain yang dikembangkan di negara ini adalah pupuk, bahan baja, mobil, semen, dan industri baja. Kawasan industri di Mesir juga berada di daerah tertentu seperti di daerah delta Sungai Nil, di daerah Kairo, dan juga di daerah lepas pantai Sinai. Negara Mesir punya bentuk pemerintahan republik presidensil dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Presiden ini dipilih setiap 4 tahun sekali setiap masa jabatannya dengan masa jabatan maksimal 2 kali masa jabatan atau periode. Seperti sedikit disinggung sebelumnya, negara dengan ibu kota Kairo ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia.
Di antara negara Timur Tengah lainnya, Mesir merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu mencapai 74 juta orang penduduk. Populasinya pun hampir sebagian besar berada di sepanjang Sungai Nil. Mesir juga menjadi negara dengan penduduk yang homogen. Di bagian utara negara ini banyak sekali dipengaruhi oleh Mediterania, seperti Yunani dan Italia serta Arab. Mengenai asal-usul orang Mesir, banyak pendapat yang dikemukakan. Namun yang paling banyak diterima adalah bahwa orang Mesir merupakan campuran orang Asia dan Afrika Timur. Bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dari zaman Mesir kuno sampai sekarang ini adalah bahasa dari rumpun Afro-Asia. Masyarakat Mesir kuno menggunakan bahasa Mesir untuk berkomunikasi dan ditulis dengan hieroglif Mesir. Pengaruh bangsa Arab membuat sebagian masyarakat Mesir bisa berbahasa Arab. Ditambah dengan pengaruh pendudukan Inggris yang membuat bahasa Inggris juga banyak digunakan di negara ini. Penduduk Mesir yang homogen terdiri dari suku Hemis, Nubia, dan suku Arab. Suku Hemis yang merupakan suku asli memiliki karakteristik kulit putih kehitaman. Suku Nubia memiliki karakteristik berkulit hitam dan suku Aran dengan karakteristik berkulit kemerah-merahan. Agama yang dianut penduduk Mesir mayoritas adalah agama Islam. Sisanya adalah agama Kristen yang merupakan agama yang dianut oleh kebanyakan penduduk asli Mesir. Tinggal di sepanjang Sungai Nil. Orang Mesir tinggal di sepanjang Sungai Nil dan menggunakan air untuk bercocok tanam dan transportasi. Piramida dan makam Firaun. Piramida besar di Mesir dipercaya sebagai makam Raja Firaun yang juga berisi dengan harta yang dikubur. Mesir mengawetkan tubuh. Orang Mesir kuno memiliki kebiasaan mengawetkan mayat, terutama untuk keluarga yang sudah meninggal. Ada lebih dari 130 piramida di Mesir. Sejauh ini, lebih dari 130 piramida telah ditemukan di Mesir dan para arkeolog masih mencari lebih banyak lagi. Pria dan wanita Mesir mengenakan make up. Tidak hanya wanita, para pria di Mesir kuno juga menggunakan riasan wajah. Banyak teknologi berasal dari Mesir kuno. Mereka menemukan obat-obatan, alat musik, kertas, pena, kunci, kosmetik, dan pasta gigi. Ada lebih dari 2000 dewa di Mesir kuno. Ada banyak dewa yang dipercaya oleh orang Mesir kuno yang jumlahnya itu mencapai 2000 dewa.